tadi kakimu ambo jatuh, lalu apa yang kono takile ya? Oh iya, untung tak patah. Ya. Kenapa kakimu ini patah? Iya, tadi jatuh patah satu, untung tak keduanya. Oh, untung. Mengapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Karena tidak akan pernah terbalaskan nikmat yang dititipkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Ribuan rakaat salat sunat kita, ribuan rakaat ibadah kita, banyak sedekah kita. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya baca alhamdulillah rabbil alamin. Lah, kita tidak lama-lama, siap kita tutup. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kan tak lambat kan? Maka jawab Allah. Ulang. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Iko dua yang jadi perhatian kau. Lah. Lah, kita fokus lagi, tak apa dah biarlah. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tak ada nikmat Allah yang bisa kau tutupi, tak ada nikmat Allah yang bisa kau sembunyikan. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang 31 kali di dalam surat. Mau sengaja mau gantung doh. Di dalam surat kuat. Ikon jawabnya di dalam surat aman. Supaya aman. Takut salah. Di dalam surat Ar-Rahman tidak kurang 31 kali. Maka apa kata para ulama? Kita mengomentari ayat yang diulang ini. Betul kata ulama, ini menunjukkan bahwa Allah hendak menekankan kalau kita manusia ini sebenarnya tak punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Betul enggak? Ada yang menarik Bapak Ibu yang saya muliakan. Dari kebiasaan kita orang-orang kampung, orang-orang Melayu. Apa kebiasaan itu? Tanpa sadar oleh kita, kebiasaan kita apa? Banyak untung. Betul? Banyak untung. Kenapa tadi kakimu ambo jatuh, lalu apa yang kono takile ya? Oh iya, untung tak patah. Ya. Kenapa kakimu ini patah? Iya, tadi jatuh patah satu, untung tak keduanya. Oh, untung. Tadi jatuh kaki patah kedua-duanya, untung tangan tak patah kali.
Betul, Bu? Kenapa tadi jatuh, kaki patah, tangan patah, kepala berdarah, rambut gigi rontok, tadi jatuh di mana? Di jalan. Untung masih hidup lagi. Untung masih hidup. Sudah kena musibah, ada untung. Kenapa itu coba? Dari mana datangnya itu? Ternyata tanpa kita sadar, Bapak Ibu yang saya muliakan, ajaran datuk nenek moyang kita dahulu mengajarkan kepada kita mesti bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Kita diajarkan untuk bersyukur baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan punya duit maupun tak punya duit. Bersyukur selalu baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Makanya ada istilah kita, sudah dapat musibah, untung. Sudahlah patah kaki tangannya, untung tak mati. Sudah mati orang tuh tercampak dalam sungai, mati. Untung terjumpa mayat. Betul tak? Sudah mati, meninggal, campak dalam sungai, untung terjumpa mayatnya. Bapak Ibu yang semuliakan, tanpa sadar inilah ajaran orang tua kita dulu. Maka berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Mengapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Karena tidak akan pernah terbalaskan nikmat yang dititipkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Ribuan rakaat salat sunat kita, ribuan rakaat ibadah kita, banyak sedekah kita, puluhan kali kita ibadah ke tanah suci. Kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang sudah ada di dalam diri ini, tidak akan pernah tertandingi. Begitu luar biasanya nikmat Allah. Maka kita yang hadir ini, mengapa kita hadir? Allah berikan nikmat rasa keterpanggilan dalam hati kita. Bersyukurlah banyak-banyak. Semoga kehadiran kita ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Habis ya. Lah. Kalau lah kita tutup. Bapak Ibu yang semuliakan, yang kedua. Ini yang kedua. Kalau sampai yang ketiga nanti kita tutup. Kalau masuk nomor 2. Yang kedua, ya banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi kita, kerinduan kita, kasih sayang kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk keluarkan suara merdunya, bayangkan kecintaan kita dengan penuh kerinduan kita kepada beliau. Sebut namanya, sampaikan salam kepadanya. Semoga Allah perkenankan kita nanti untuk berjumpa dengannya di yaumil akhir, di yaumil mahsyar. Bahkan semoga Allah pertemukan kita dalam satu surga khusus bersama Nabi kita. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, minimal kita banyak-banyak menyebut namanya. Ini yang disebut dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib,
wassalam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi, ya Nabi salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang semuliakan Abi nomor 2. Nomor 3 kita habis lagi. Yang pertama sebelum kita tutup, nomor 3 maksudnya kita bahas. Izinkan sejenak, ambo ingin memperkenalkan diri. Kenapa? Karena ambo yang pertama ceramah di Siko. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ambo ke desa kita kok sudah lebih dari 10 tahun tak pernah ke sini. Jalan-jalan pun olum. Dulu pernah menodik memancing. Tapi sudah lebih 10 tahun yang lalu. Kalau ke Betung, itu hampir tahun ini mau sering ngisi di Betung. Jadi dahulu ceritanya ketika kami mengisi acara di Betung, siang hari, perwiritan ibu-ibu, ambo rindu dengan desa ini. Dalam hati berkata, ambo belum pernah datang ke desa Kesuma itu. Sudah lama ambo tak datang ke sana, lebih 10 tahun. Tapi karena waktu mau cepat langsung pulang saja. Tapi ternyata entah bagaimana caranya ditelepon lasin siapa? Nori kok. Isi nomor kami Pak. Desa Kesuma. Akhirnya punya kesempatan ambo datang ke sini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ada di jalan pernah jumpa sama ambo yang muda-muda ataupun bapak-bapak. Ada yang kenalan dulu pernah main bola sama-sama, tak siapa lagi tak ingat tak indah kan. Kemudian ada mungkin kawan-kawan yang berada di sini. Selamat berjumpa kembali. Ambo berasal tidak jauh-jauh, orang kita juga orang dari Lubuk Toap. Bebo? Lubuk Toap. Lewat sore itu langsung Lubuk Toap lagi. Kalau namo sudah ada di Siko, Ustadz Rudi, namo Rudi Hartono. Tak sanggap ndak. Nama Rudi Hartono nanya di Ustadz ya. Kita panggil Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ya kan sanggap kan? Zainuddin MZ, Abdul Somad. Ika Rudi Hartono. Kata bapak mantan pemain bulu tangkis. Rudi Hartono, kalau kata bapak itu tadi SPDI kita lihat. Kamu pun baru tahu SPDI kita lihat. Oh iya pula kata bapak kenapa? Bapak Imam.
Jadi SPDI kok kalau kami sarjana, ya SPDI tadi, sarjana apa do indah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah sekilas tentang Ambo. Ambo berasal dari Lubuk Terap, nama sudah ada di situ, Rudi Artono. Sehari-hari Ambo bekerja sebagai guru agama di SMA 1 Bandar Petalangan. Tak salah Ambo ada warga risiko anak yang sekolah di sana, tapi entah mana-mana lah. Siapa? Ada warga sih kok. Lah Bu, ada lagi? Ada yang ditanya lagi? Enggak ada yang ditanya, tak menarik ambo po ada. Ada. Lebih ini alum. Alhamdulillah laku ya pula. Tahun 2017 ambo sangkut ada nondak uang do, alhamdulillah ada yo yang kono silapan sikit. Alhamdulillah menikah anak 1 orang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah sekilas tentang perkenalan kita. Kenapa butuh mau sampaikan itu? Karena walaupun kita sama-sama satu warga, mungkin bertemu di jalan dan sebagainya, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya pada malam hari ini, nanti entah berjumpa di mana bisa kita saling bertegur sapa. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semuliakan, halal bihalal. Apa Bu? Halal bihalal. Ikulah lain lah fotonya kok. Yang dikirim sama kamu beda. Aku beda pula kan. Kalau ikut dapatlah elok sikit. Dia tengok yang aslinya kecewa ibu-ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, halal bihalal pada prinsipnya kita saling bertemu, bertegur sapa, memperbaiki hubungan sesama manusia. Tapi sebelum sesama manusia yang disampaikan oleh pengurus tadi, maka ada hubungan lagi yang perlu kita perbaiki. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Durribat alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu, kamu itu akan diliputi kehinaan di mana saja berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang-orang yang tak hina itu. Siapa mereka? Orang yang mampu menjaga hubungan baik kepada Allah dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Iko dua ko yang perlu. Jadi di dalam hidup ini Bapak Ibu yang saya muliakan, prinsipnya cuma sebenarnya singkat. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia, tenang hati kita, lancar pekerjaan kita, baik rezeki kita, mantap cita-cita kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kan itu kita baca. Jadi sekian banyak doa, doa itulah penutup. Maka kita sebut dengan doa doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wahai ya Allah, berikan kami ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan kehidupan kami di dunia dan kebaikan hidup kami di akhirat, dan jauhkan kami ya Allah dari api neraka. Ini prinsipnya sebenarnya.
Nah, bagaimana meraih cita-cita itu? Berbahagia di dunia, selamat di akhirat. Prinsipnya sebenarnya cuma dua juga. Apa? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, kepada sama manusia. Kalau sudah yang dua ini diperbaiki, selamat kita fid dunia wa fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Dua kok, hablum minallah wa hablum minan nas. Cuma pertanyaan kita, sudahkah hubungan kepada Allah itu selesai? Allah belum? Bu, sudah belum? Bagaimana caranya memperbaiki hubungan kepada Allah? Baru saja berlalu, Ramadan hadir. Maka di bulan suci Ramadan itu kan perbaiki hubungan kepada Allah. Yang puasa kita sudah belum? Puasa sudah belum? Sudah. Kok apa hilang timbul kau? Puasa di mana kita kerjakan? Di bulan suci Ramadan. Untuk apa puasa itu kita kerjakan? Salah satunya apa? Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh kemuliaan ciptaan manusia, kata Allah, maka kami jadikan pada diri manusia itu ada dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang tak baik. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang-orang yang mengotorinya. Bagaimana cara mensucikan jiwa kita? Sudah jelas, salah satunya melalui ibadah puasa. Dalam rangka apa ikut kojoan? Menjaga hubungan baik kepada Allah. Akio-kio sudah selesai atau belum? Atau setelah bulan Ramadan kemarin baru ikut pula datang ke masjid? Ada? Ada? Setelah hari raya kemarin baru ikut pula tapacul masjid? Ada? Banyak. Dulu apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Menangi, tetes air mata lihat. Isak tangi tadi, semodel bawa tua. Datang menangis itu. Ya Allah, pakai baju bau tadi. Padahal bulan puasa tak pernah datang. Betul tak? Tarawih lah uang, solat lah uang, tadarus lah uang, tak pernah datang. Pas ayo-ayo paling depan leo. Jadi mana yang tak kenal, ikut ustaz lagi, kot bago, ada tengok kasukan. Menangis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu haru pada saat berhari raya itu. Tetapi apa? Setelah selesai salat, setelah selesai berkhutbah, bersalam-salaman, balik ke rumah, rupanya tak datang lagi masjid. Syukur kalau datang malam kok. Rupanya tak yo datang dah. Ini kira-kira sudah selesai tidak hubungan dengan Allah? Ini cirinya ini. Di Ramadan tidak hadir, pada hari raya apalagi dia yang paling cepat. Lalu setelah selesai berhari raya sampai malam ini baru hadir lagi, bahkan belum hadir sama sekali. Kapan beliau itu hadir?
menunggu ayo haji lah baru datang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini artinya apa? Belum selesai hubungan kepada Allah. Ramadan mendidik kita apa? Untuk mensucikan diri kita, hati kita ketika kita menghadapi dalam menjalani kehidupan dunia ini. Pertama apa? Sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Ini yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Maka anak kita tadi, mana anak kita yang baca tadi? Hah? Lah balik. Apa katanya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Bagaimana cara meraih takwa, mendapatkan predikat takwa? Salah satunya melalui ibadah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum puasa, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Sudah dapat itu belum? Kojon sudah. Dapat belum? Ibu-ibu lah dapat belum? Nya ada ciri itu. Bu, sudah dapatkah orang bertakwa atau belum? Nggak ada yang berani jawab entai ndak lah Ustaz. Ragu. Apalagi yang dulu tak ke masjid, apalagi tak puasa. Jangan coba jawab. Sedang yang puasa belum tentu. Kenapa? Ini predikat yang hendak kita raih, menjadi orang yang bertakwa. Maka apa? Melalui ibadah puasa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ini kita masuk nomor 3. Kok 3 yang terakhir lagi kok? Maka dilanjutkan oleh ayat berikutnya. Siapa mereka ini? Ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beriman itu punya ciri suka memberi, suka bersedekah, suka berimpak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, baik lapang maupun sempit, kaya maupun miskin, mereka tetap bisa berimpak, menolong, berbagi kepada sesama. Itu ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini ayat yang kita baca tadi oleh adik kita tadi. Suka memberi, suka berimpak, suka bersedekah, tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia sempit maupun lapang, yang dia tetap memberi juga. Ya tak? Kalau kita bagaimana? Yang kaya tak mau memberi, apalagi yang miskin. Wahai bapak, wahai ibu, tolong nih bantu masjid kita ini. Masjid kita ini rencana tahun depan mau kita pasang AC, karena kalau kami pengajian panas. Kan gitu doh. Apa kata orang kaya? Tunggu dulu. Sawit ambo 2 hektar lalu menyadi. Kebun 10 hektar masih ditanam.
anak masih sekolah ke luar negeri, tunggu dulu besok ambo berimpak bersedekah. Itu kata orang kaya. Kata mbak miskin, jangankan kami berimpak bersedekah lagi Ustaz, sodang untuk makan kami yo payah, apalagi kini ogo sawit lah tuun. Hah? Ikan mahal kini. Ikan tak dapat Ustaz, air masam. Ya, ada yang mengail malam malam tak? Nah, kan ada tengok video mas yang tadi? Ada? Kan lah mau sabut, jangan mengail, jangan menyuluh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah menjadi pribadi kita. Yang kaya terkadang sulit untuk memberi, apalagi yang miskin. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa itu mereka mampu berbagi, memberi, berimpak, sedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang kaya maupun miskin. Kalau kaya sesuai pula pemberiannya, kalau miskin sesuai pula pemberiannya. Tapi ada, ini ciri orang yang bertakwa selesai ibadah di bulan suci Ramadan. Apalagi alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua apa cirinya? Mereka yang mampu menahan, mengendalikan amarahnya. Apa? Mampu mengendalikan amarah. Makanya Nabi kita menyebut orang yang paling kuat, orang yang paling hebat, bukanlah seorang pegulat yang mampu menjatuhkan orang, bukan orang yang suka menumbuk orang, menghakimi orang, orang yang tak tertandingi. Bukan. Siapa kata Nabi? Mereka yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan amarahnya, padahal dia mampu untuk marah, tapi ditahannya. Siapa yang paling kuat? Mereka yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu dan bisa untuk marah. Itu yang kuat. Jadi beda kalau kita nak marah tapi tak tolak sama orang tuh. Itu beda. Kita marah tapi marah kepada atasan. Baru nampak muka atasan itu, lari. Tak bisa marah, bukan itu. Tapi mampu untuk marah, tapi dia tidak melakukannya. Ini mereka yang hebat kata Rasul. Ini yang dikatakan ayat tadi, mereka yang mampu mengendalikan amarahnya. Padahal ini anaknya, padahal dia yang membesarkan dia, yang memberi makan dia, yang menafkahi dia. Tiba-tiba anaknya berulah, dia bisa saja pukul ini anak, bisa saja dia maki, bisa saja dia usir. Mampu kita sebagai orang tua, tapi apa yang terjadi? Dia tak memberikan amarahnya, tidak memukulnya, memberikan nasihat yang baik tanpa emosi yang berlebih. Maka ini contoh orang yang mampu amarah tapi tidak marah dia. Ini mereka yang dianggap oleh Rasul sebagai orang-orang yang hebat. Begitu juga dalam tatanan pergaulan. Begitu juga dalam pergaulan, maka halal bihalal, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Kita siap lagi ya? Kendalikan amarah. Ikut tidak sikit-sikit nama, sikit-sikit emosi. Nampak ayamnya jadilah, itulah mahal tuh. Ayam kok semato nak masuk ke rumah ya. Tuannya tak mana-mana. Aku kuat lagi kan. Padahal rumah yang mana samping.
nampak kucing nama, nampak ayam nama, sebenarnya pada sapunya nama. Sebenarnya inyo nak ma kepada tuan kucing tadi, kepada tuan ayam tadi. Makanya teriak-teriak, ayam kuah, kucing kuah, uang dapat memaliaunya, boy makan tak dapat. Nah, hidup nan bisa. Pada siapa maksudnya? Pada orang yang di samping orang yang punyanya amarah. Hei, jago kalau halal bihalal saling merera-mererakan, saling maaf-memaafkan, menjaga ukhuwah silaturahmi, kurangilah amarah, jangan copat-copat emosi, jangan copat-copat nakma. Apalagi tak obe kalau bahasa kami Lubuk Torab tak obe buah butir obe bu, obe kan? Indah obe buah butir awak nama. Jadi hati-hati, ini yang merusak hubungan sesama kita manusia. Kendalikan diri kita, kurangi, kendalikan daripada sifat yang disebut amarah. Karena amarah mengapa dikendalikan, mengapa dilarang oleh Nabi, mengapa Al-Quran menyebutkan orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Ternyata iblis laknatullah, pintu masuknya ke dalam diri kita ini salah satunya pintu yang disebut dengan pintu amarah. Kalau kita marah, sama dengan kita buka pintu, silakan setan masuk. Sama dengan itu, Bu. Kalau kita marah, itu sama dengan artinya kita buka pintu, silakan setan masuk. Begitulah iblis masuk ke dalam diri kita. Apabila seorang marah, tak terkendali lagi ucapannya, tak terkendali lagi perbuatannya, maka iblis akan tepuk tangan. Dia akan mudah sekali masuk untuk menghasut seseorang. Maka marah perlu sama-sama kita kendalikan. Sudah? Sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bapak Ibu yang semuliakan, yang terakhir. Kok nomor 3 yang terakhir kok? Apa yang terakhir lanjutan daripada ayat tadi? Wal afina anin nas. Ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka suka memberi maaf. Kok ciri? Apa Bu? Coba ulang ayatnya. Indak dapat kami do. Iya. Nanti dapat deh awak tak Bu ya. Wal afina anin nas. Ciri orang yang beriman
itu mereka suka memberi maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti ini. Yang terakhir apa? Kalau ingin menjaga hubungan baik sesama manusia, maka jadilah manusia yang suka memberi maaf kepada sesama. Jangan ada istilah, Bu. Jangan ada istilah sampai putih tulang dalam tanah indah akan memaafkan. Kalau model itu siapa yang rugi? Jadi kita orang kampung ini ada istilah sampai putih tulang dalam tanah indah akan memaafkan, sampai 7 keturunan, sampai cicit nanti tak konang berdosa tu. Begitu koyati kita. Payah betul kita memaafkan orang. Padahal di dalam Al-Quran konsep yang jelas itu menerangkan wal afina anin nas. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini rahasia Al-Quran. Kau yang terakhir. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang saya muliakan, konsep yang jelas itu adalah memberi maaf. Hampir tidak kita temukan kata perintah untuk meminta maaf. Yang ada apa? Memberi maaf. Apa kira-kira rahasianya? Mengapa di dalam Al-Quran ayatnya lebih tegas mengatakan memberi maaf bukan meminta maaf? Apa kira-kira rahasia yang ada di balik itu? Mau tahu? Kalau tidak tahu, mau tutup lagi dengan doa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, apa rahasianya? Sekurang-kurangnya ada 2 rahasia. Mengapa Al-Quran konsepnya meminta maaf jelas perintahnya, dari memberi maaf jelas perintahnya daripada minta maaf. 1, orang yang memberi maaf menunjukkan kedudukan hatinya luar biasa, menunjukkan kelapangan hati yang luar biasa kepada orang yang memberi maaf. Mengapa demikian? Bapak Ibu disakiti, ibu disakiti, bapak dizalimi, kita dihina oleh orang, kita disakiti oleh orang, tapi dengan mudahnya kita mengatakan, ambo sudah maafkan dia. Siapa yang bisa berbuat demikian? Kecuali orang-orang yang hatinya besar, lapang, mulia. Kita disakiti, kita dihina, kita dizalimi, tapi kita mampu memberikan maaf kepada orang yang menyakiti. Ini menunjukkan kelapangan hati kita yang luar biasa. Kalau hanya minta maaf, itu wajar. Mengapa wajar? Karena kita salah. Kita posisi salah, minta maaf wajar karena kita salah. Yang luar biasa itu apa? Mereka tidak salah, mereka tidak menyakiti, mereka justru yang disakiti, mereka justru yang dihina, tapi mampu memberikan maaf kepada seseorang. Maka ini menunjukkan orang yang mampu memberi maaf kedudukannya luar biasa sebagai ciri tanda orang yang beriman. Yang orang beriman tadi apa? Di dalam ayat yang sebelumnya, disediakan surga bagi mereka seluas langit dan bumi, mereka yang mampu memberikan maaf kepada sesama. Ini rahasianya. Kemudian apa yang kedua? Rahasia yang kedua adalah dengan memberi maaf, pertanda persoalan itu sudah diputus. Bu, dengan memberi maaf, pertanda persoalan itu sudah diputus oleh orang yang tersakiti. Kalau persoalan itu sudah diputus oleh orang
orang yang disakiti, maka hilanglah satu persoalan besar. Apa persoalan besar itu? Dendam. Lah, kalau kita sudah bisa memberi maaf, maka hilanglah satu persoalan besar. Apa itu? Dendam. Kalau seandainya ibu, seandainya bapak tidak bisa memberi maaf kepada orang, apa yang terjadi? Muncul dendam. Kalau dendam, maka persoalan tidak akan pernah selesai. Tengoklah, Sok. Kalau bahasa kita dulu kami kocit-kocit, tunggulah baikku puyo kami. Ada masa besok. Ingatlah, kalau sudah kita ngomong ada masanya besok, ingatlah suatu saat ini bertanda persoalan itu akan memanjang, tidak akan pernah selesai. Ini disebut dengan dendam. Maka inilah mengapa rahasia Al-Quran mengatakan lebih kepada beri maaf. Ternyata beri maaf ini tujuannya untuk apa? Untuk memutus api permusuhan, terhindar dari dendam, persoalan yang berkepanjangan. Maka jadilah orang-orang yang suka memberi maaf kepada sesama. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga yang singkat ini mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.